الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ولا يزال يولي على عباده موسم الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada panutan dan idola kita bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua hingga kelak di hari akhir. Kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh dari syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu yang mulia ini dan di masjid yang mulia pula ini, Hatib berwasiat kepada seluruh hadirin dan khususnya kepada diri Hatib pribadi untuk marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baik hamba di sisi Tuhan adalah karena takwanya. Dengan takwa manusia memiliki jiwa yang qanaah,
menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki dan yang lainnya, dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengedepankan takwa dalam segala hal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu taqullah wa ajmilu fit talabi, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talabi, huzu ma halla wa da'amu ma haram." Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati sehingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masirul muslimin wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya dengan berbagai macam cara, sehingga pemberian Allah melebihi apa yang diminta hambanya. Bahkan sering Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan memberikan anugerahnya tanpa diminta oleh hambanya. Contoh kecilnya seperti oksigen, angin, cahaya matahari, yang kesemuanya itu dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 60 tentang rezeki setiap makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak mampu membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah terlepas dari aktivitas mencari rezeki. Rezeki untuk makan, untuk minum, dan untuk keberlangsungan hidup sehari semalam. Manusia akan mencari uang dan uang, karena memang uang merupakan alat tukar jual beli yang dapat membeli apapun. Sehingga untuk orang agamawan bahkan selalu berdoa untuk meminta dilancarkan rezekinya berupa harta benda atau kekayaan. Hal tersebut tentu sangat benar dan benar sekali. Akan tetapi sebenarnya bentuk rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak hanya berupa harta kekayaan, melainkan juga yang bersifat batin, seperti kesehatan, kesalehan, kebahagiaan, ilmu, dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki apa yang dibutuhkan hambanya, bukan yang diinginkan hambanya. Bisa saja manusia berdoa meminta rezeki berupa uang, Allah mengabulkannya berupa kesehatan sepanjang usia, berupa ketentraman selama hidup, dan kecerdasan bagi anak dan keturunannya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah salah satu ulama terkemuka pada abad ini, membagi derajat rezeki dalam 4 tingkatan. Darajatul rizki, al-malu huwa adana darajatul rizki, al-afiyatu huwa a'la darajatul rizki, salahul anbiya
huwa afdalu rizki wa ridha rabbil alamin huwa tamamu rizki. Derajat rizki yakni yang pertama, harta benda merupakan rizki yang paling dasar. Kedua, kesehatan merupakan derajat rizki yang tinggi. Ketiga, anak-anak yang soleh dan soleha merupakan rizki yang paling utama. Dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan rizki yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun rizki yang pertama, yakni rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta. Rizki berupa harta benda merupakan tingkatan yang terendah atau dasar, sehingga semua orang bisa meraih rizki tersebut, baik itu hamba yang taat maupun hamba yang ingkar. Rezeki seperti ini mudah untuk didapatkan di seluruh penjuru bumi, bahkan dengan cara yang batil sekalipun. Itulah kenapa rezeki harta benda termasuk pada kategori yang paling dasar atau terendah derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 bahwa bumi diciptakan dengan mudah untuk dijelajahi dan diambil rezekinya oleh seluruh makhluknya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsahu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tingkatan rezeki yang kedua, yakni rezeki berupa kesehatan. Kesehatan masuk ke dalam rezeki yang luhur, karena kesehatan sangatlah mahal. Orang bisa saja miskin harta benda, akan tetapi jika badannya sehat, maka ia akan lebih bebas dan merdeka. Orang sehat akan lebih leluasa untuk bekerja, beribadah kepada Allah dan segala aktivitas lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihatu liman ittaqa khairum minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam juga dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diberi kesehatan, walaupun hartanya sedang terbatas. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu taat menjalankan ibadah yang wajib, maka niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang lain kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim homsang qabla homsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, wa gina'aka qabla fakrik, wa firagaka qabla suglik, wa hayatika qabla mautik. Manfaatkanlah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tingkatan rezeki yang ketiga, yakni rezeki berupa keturunan yang soleh. Anak yang soleh masuk dalam rezeki yang paling utama, karena tidak semua orang bisa mendidik anaknya menjadi soleh atau soleha. Anak-anak yang soleh
akan membawa kebahagiaan kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Maka bentuk rezeki seperti ini sangat diidamkan banyak orang tua. Tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agama, tetapi belum tentu anaknya bisa meniru orang tuanya. Maka Nabi Zakaria alaihi salam mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keturunan yang soleh dan baik. Sebagaimana doa tersebut terekam di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Quran surat Ali Imran ayat 38. Begitupun dengan doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta keturunan yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana surat As-Safa ayat 100. Rabbi habali minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan kepada umat muslim untuk mendidik anaknya menjadi yang baik dan soleh. Karena anak merupakan investasi masa depan dan harta yang tidak akan pernah putus sampai akhirat, yakni berupa doa-doanya. Hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali amal dari 3 hal ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak-anak soleh dan soleha yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita simak tingkatan rezeki yang keempat atau yang terakhir, yakni rezeki berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan sempurnanya rezeki. Karena tidak semua makhluk Allah mendapatkan keridhaannya. Karena ridha Allah hanya diberikan kepada hamba yang beriman dan taat kepadanya. Maka beruntunglah hamba yang mendapatkan rezeki berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah ridha dengan hambanya, maka jaminannya adalah surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyiban fi jannati adani wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Adanan. Dan keridhaan Allah lah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat 72. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirul khutbah, mudah-mudahan khutbah ini dapat kita maknai bersama, dan semoga kita tercatat sebagai insan yang senantiasa diberikan kekuasaan rizki yang halal, baik dan barakah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai'.
subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.